Pada video kali ini, kita akan membahas persamaan eksponensial yang basisnya berupa suatu fungsi dan juga persamaan eksponensial yang bisa kita ubah ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Oke, untuk yang pertama kita akan bahas persamaan yang keempat. Di sini kalau kita punya hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Nah, di sini hx maupun fx dan juga gx adalah suatu fungsi. Ada 4 buah kemungkinan untuk penyelesaian persamaan ini. Yang pertama, ini hampir sama dengan persamaan yang pertama dan kedua. Kalau kita punya basis sama, pangkat beda, maka pangkat sama dengan pangkat. Berarti fx sama dengan gx. Untuk yang kedua, kalau kita punya fungsi basisnya ini adalah 1. Karena 1 dipangkatkan dengan berapapun hasilnya adalah 1. Kemudian untuk yang selanjutnya, kalau kita punya fungsi hx ini sama dengan min 1. Nah, di sini punya syarat. Syaratnya apa? Syaratnya fx dan gx-nya harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Nah, kenapa? Karena bilangan negatif kalau dipangkatkan dengan bilangan genap itu hasilnya positif, sedangkan kalau dipangkatkan dengan bilangan ganjil hasilnya negatif. Berarti nanti ketemu persamaan ini 1 sama dengan 1, yang di sini min 1 sama dengan min 1. Untuk yang selanjutnya, yang D, kalau fungsi hx-nya sama dengan 0. Nah, untuk yang keempat ini, hx sama dengan 0, kita juga punya syarat. Syaratnya fx dan gx-nya harus positif. Kenapa harus positif? Karena kalau 0 dipangkatkan dengan bilangan negatif, berarti kita punya 1/0 pangkat bilangan negatif. 1/0 pangkat n sama dengan 1/0 ini tak terdefinisi. Berarti fungsi pangkatnya nilainya harus positif. Selanjutnya kita bahas contoh soalnya. Fungsi basisnya di sini sama, pangkatnya beda. Berarti kemungkinan penyelesaian yang pertama kita punya pangkat sama dengan pangkat. Fx sama dengan gx. 3x plus 4. Berarti kita kumpulkan di sini 3x min 4x sama dengan 3 min 4. Berarti kita punya min x sama dengan min 1. Ruas kanan dan kiri sama-sama kita bagi 1, ketemu x sama dengan 1. Untuk yang A, tanpa syarat apapun, berarti otomatis x sama dengan 1 ini masuk himpunan penyelesaian. Selanjutnya, kalau kita punya fungsi basisnya nilainya sama dengan 1. Berarti x kuadrat min 9x plus 19 sama dengan 1. Satunya kita pindah ruas, ketemu x kuadrat min 9x plus 19 min 1 plus 18 sama dengan 0. Kita faktorkan ya, x min 6 dan juga x min 3 sama dengan 0. Sehingga nilainya x sama dengan 6 atau x sama dengan 3. Nah, untuk yang di sini, untuk yang B, ini juga tanpa syarat, berarti otomatis 6 dan juga 3 adalah penyelesaiannya.
Selanjutnya untuk yang C, kalau kita punya Hx-nya sama dengan min 1. Berarti X kuadrat min 9X plus 19 sama dengan min 1. X kuadrat min 9X plus 20 sama dengan 0. Sehingga kita faktorkan di sini X min 4 dan X min 5. Ketemu nilainya X sama dengan 4 atau X sama dengan 5. Karena untuk yang C tadi punya syarat Fx dan Gx-nya harus sama-sama ganjil dan genap, maka kita cek dulu. Untuk X sama dengan 4, berarti kita punya F4 sama dengan 3 kali 4 ditambah 4. Berarti kita punya 3 kali 4, 12 ditambah 4, kita punya nilainya di sini adalah 16. Dan juga G4 kita punya 4 kali 4 ditambah 3. 16 ditambah 3 sama dengan 19. Nah, F4 16 ini genap dan G4 di sini adalah 19, ini ganjil. Nah, karena yang satunya genap dan yang satunya ganjil, maka X sama dengan 4 ini tidak masuk himpunan penyelesaian. Kita lanjutkan untuk X sama dengan 5. F5 berarti kita punya 3 kali 5 ditambah 4. 15 plus 4 kita punya nilainya 19. Untuk G5 kita punya 4 kali 5 ditambah 3. Berarti 20 tambah 3 kita punya 23. Nah, di sini ganjil, di sini ganjil. Fx dan Gx-nya sudah sama-sama ganjil. Maka X sama dengan 5 di sini memenuhi penyelesaian. Untuk yang D, di sini kalau kita punya Hx-nya sama dengan 0. Berarti kita punya X kuadrat min 9X plus 19 sama dengan 0. Nah, di sini suatu persamaan kuadrat kalau konstantanya di sini adalah berupa bilangan prima, maka biasanya kita selesaikan dengan kuadrat sempurna atau rumus ABC. Di sini saya menggunakan rumus ABC. X-nya berarti sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi dengan 2A. Sama dengan min B, B-nya di sini min 9, ditambah atau dikurangi akar min B kuadrat min 9 kuadrat min 4, A-nya 1, C-nya 19. Dibagi dengan 2 kali 1. Berarti kita punya 9 plus minus akar min 9 kuadrat 81 dikurangi 76 dibagi dengan 2. Sehingga kita punya 9 plus minus akar 5 per 2. Nilai X-nya di sini kita punya 9 plus akar 5 per 2 atau 9 min akar 5 per 2. Nah, karena yang D juga punya syarat Fx dan Gx-nya harus berupa bilangan positif, maka kita cek dulu masing-masing. Untuk yang pertama, F9 plus akar 5 per 2 sama dengan 3 dikali 9 plus akar 5 per 2 ditambah 4. Bilangan positif dikali dengan bilangan positif ditambah bilangan positif. Berarti nanti hasilnya pasti berupa bilangan positif. Untuk yang G, 9 plus akar 5 per 2 sama dengan 4 dikali 9 plus akar 5 per 2 ditambah 3. Nah, ini bilangan positif dikali bilangan positif, hasilnya bilangan positif, ditambah dengan bilangan positif, hasilnya juga pasti bilangan positif. Berarti untuk X sama dengan 9 plus akar 5 per 2 ini memenuhi. Selanjutnya kita cek untuk yang 9 min akar 5 per 2.
Nah, ini 9 min akar 5 per 2, ini kan berupa bilangan positif ya. Akar 5 per 2 itu kan 2, sekian. Dibagi dengan 2 itu berarti 1, sekian. 9 dikurangi 1, sekian itu kan 9 per 2 dikurangi 1, sekian masih bilangan positif. Berarti bilangan positif dikali bilangan positif ditambah bilangan positif itu hasilnya bilangan positif. Begitu pula untuk yang G 9 min akar 5 per 2 hasilnya juga berupa bilangan positif. Berarti X sama dengan 9 min akar 5 per 2 ini juga masuk himpunan penyelesaian. Sehingga untuk yang soal nomor ini, penyelesaian dari soal ini kita punya tadi yang pertama kita punya 1, 3, 5, 6 dan juga 9 min akar 5 per 2 dan 9 plus akar 5 per 2. Nah, untuk penulisan himpunan 9 min akar 5 per 2 maupun 9 plus akar 5 per 2 boleh kalian tuliskan di belakang setelah himpunan yang bisa kalian urutan 1, 3, 5, 6 baru 9 min akar 5 per 2, 9 plus akar 5 per 2. Selanjutnya kita akan membahas persamaan yang kelima. Nah, kalau persamaan yang kelima kita punya bentuknya adalah fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Fungsi basisnya beda, fungsi pangkatnya sama. Sama ya, fx, hx maupun gx berupa suatu fungsi, maka di sini ada dua kemungkinan penyelesaian. Yang pertama, kalau fungsi basisnya sama. Fx sama dengan Gx. Yang kedua, kalau kita punya pangkatnya sama dengan 0. Nah, untuk yang kedua di sini kita punya syarat. Syaratnya Fx maupun Gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya, fx dan gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya kita bahas contohnya di sini. Kalau kita punya fungsi basisnya beda, pangkatnya sama. Berarti ada dua kemungkinan penyelesaian. Yang pertama, basis sama dengan basis atau fx sama dengan gx. Berarti kita punya 4x kuadrat plus x min 3 sama dengan 12 min 2x kuadrat. Berarti 6x kuadrat plus x min 15 sama dengan 0. Kita selesaikan persamaan kuadrat ini. Berarti kita punya 3x plus 5 dan juga 2x min 3. Sehingga nilainya x sama dengan min 5 per 3 atau x sama dengan 3 per 2. Nah, karena yang A tidak punya syarat tertentu, berarti otomatis nilai X-nya di sini memenuhi. Untuk yang B, kalau fungsi pangkatnya sama dengan 0. Berarti kita punya 4X pangkat 2 plus 4X min 15 sama dengan 0. Kita selesaikan. Ketemu 2X plus 5 dan juga 2X min 3. Sama dengan 0. Sehingga X-nya sama dengan min 5 per 2 atau X-nya sama dengan 3 per 2. Nah, karena untuk yang B kita punya syarat nilai Fx dan Gx-nya tidak boleh sama dengan 0, berarti kita cek masing-masing. Untuk F min 5 per 2. Berarti kita punya di situ 4 dikali min 5 per 2 kuadrat dikurangi 5 per 2 ditambah dikurangi 3 ya. Dikurangi 3 berarti kita punya nilainya adalah 39 per 2.
berarti tidak sama dengan 0. Untuk yang G min 5/2 kita punya 12 min 2 dikali min 5/2 dikuadratkan, kita punya nilainya min setengah. Ini juga tidak sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 5/2 di sini memenuhi persamaan. Kemudian untuk yang F 3/2 ini sama ya. Nanti setelah kalian substitusikan ketemu nilainya 15/2. Ini juga tidak sama dengan 0. Begitu pula untuk G 3/2. Ini ketemunya sama juga 15/2. Ini juga tidak sama dengan 0. Sehingga untuk penyelesaian yang persamaan ini kita punya min 5/2, min 5/3, dan juga 3/2. Ini 3/2 nya cukup ditulis satu aja ya, satu kali saja. Selanjutnya kita bahas persamaan bentuk yang keenam. Di sini kita punya bentuk A dikali A pangkat fx dikuadratkan ditambah B dikali A pangkat fx ditambah C sama dengan 0. Nah, bentuk ini bisa kita ubah ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Kita bisa memisalkan A pangkat fx ke dalam variabel lain, misalkan y sama dengan A pangkat fx. Berarti kita punya persamaan baru A dikali y kuadrat ditambah B dikali y ditambah C sama dengan 0. Nah, setelah ketemu bentuk persamaan kuadrat di sini, kita selesaikan persamaan kuadrat ini, kemudian baru kita kembalikan lagi setelah ketemu faktor-faktornya, kembalikan lagi ke dalam bentuk A pangkat fx, baru kita selesaikan mencari nilai x yang dicari. Oke, contohnya di sini, kalau kita punya 2 pangkat 2x plus 1 ditambah 2 pangkat x min 3 sama dengan 0. Nah, ciri-cirinya untuk bentuk persamaan kuadrat biasanya ada 3 suku di sini. 2 pangkat 2x, di sini ada 2 pangkat x. Ada bilangan pangkat yang sama. Nah, 2 pangkat 2x ditambah 1 ditambah 2 pangkat x dikurangi 3 sama dengan 0. 2 pangkat 2x plus 1 bisa kalian jabarkan menjadi 2 pangkat 2x dikali 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat x dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, kemudian di sini ada 2 pangkat 2x. 2 pangkat 2x bisa kamu pecah jadi 2 pangkat x dipangkatkan 2. Karena pangkat dipangkatkan lagi berarti sama aja pangkatnya dikali. Jadi 2 pangkat x kali 2 itu berarti 2x. Dikali 2 ditambah 2 pangkat x dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, di sini ada 2 pangkat x dikuadratkan. Di sini ada 2 pangkat x. Sehingga kalian bisa memisalkan. Misal 2 pangkat x sama dengan variabel lain, misalkan p. Berarti kita punya 2p kuadrat ditambah p dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, setelah ini berarti kita selesaikan bentuk persamaan kuadrat ini. Berarti 2p, sini p. Dua p, sini p, berarti di sini plus 3, di sini min 1. Sehingga kita punya faktornya p sama dengan min 3/2 atau p sama dengan 1. Nah, setelah ketemu faktornya, kita kembalikan lagi ke bentuk awalnya tadi.
P tadi siapa? Oh, P tadi 2 pangkat X. Berarti kita punya 2 pangkat X sama dengan min 3/2. Nah, karena kita tahu 2 dipangkatkan berapapun pasti hasilnya positif. Berarti ini otomatis 2 pangkat X sama dengan negatif 3/2 ini kan tidak ada nilai X yang memenuhi. Selanjutnya yang satunya P sama dengan 1, dikembalikan lagi. P tadi 2 pangkat X sama dengan 1. 1 bisa kalian ubah ke basis 2, yaitu kita punya 2 pangkat 0. Sehingga X-nya sama dengan 0. Ini bentuk persamaan yang pertama ya, A pangkat Fx sama dengan A pangkat P. Basisnya sama, pangkatnya beda. Berarti pangkat sama dengan pangkat. Berarti himpunan penyelesaiannya untuk persamaan ini kita punya 0.